Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini judulnya adalah Tata Negara Baru Ibu Kota Provinsi Kementerian. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibangun di atas konsensus historis yang kuat, yakni tekad mempersatukan keragaman etnis, budaya, dan wilayah dalam satu entitas politik yang utuh. Konsensus tersebut mewujud dalam Proklamasi 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun demikian, tantangan ketatanegaraan kontemporer menuntut adanya pembaruan struktur dan tata kelola pemerintahan agar NKRI tetap berfungsi secara efektif, adaptif, dan inklusif. Tayangan ini mencoba menyampaikan gagasan penting bahwa manajemen ketatanegaraan Indonesia perlu, bahkan harus berangkat dari sejarah pembentukan NKRI, semangat batin kesatuan, dan prinsip bahwa setiap wilayah memiliki peran vital bagi keberlangsungan negara. Model ini menawarkan paradigma baru, yakni kewibawaan daerah melalui pemerataan posisi kementerian di seluruh provinsi sebagai bentuk equalizing the locus of state power di dalam NKRI. Sumpah Pemuda merupakan ikrar historis yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara, seperti Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Java, Yong Betawi, dan seterusnya, yang sebenarnya itu merepresentasikan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kita ketahui bahwa para Yong-Yong ini merupakan putra-putri terpelajar, yang pada saat itu anak-anak atau putra-putri terpelajar tersebut itu mayoritas merupakan putra-putri dari para ningrat atau kerajaan yang ada di Nusantara. Bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi tonggak penting dalam proses lahirnya persatuan nasional dan menjadi dasar konseptual bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa identitas kebangsaan Indonesia tidak lagi berdasarkan pada kedaerahan, melainkan berdasarkan pada kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Momen Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi fondasi ideologis menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Landasan filosofis NKRI sebagai konsensus nasional. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dimaksudkan berbentuk sebagai negara kesatuan, bukan negara federasi atau bentuk lainnya. Hal ini muncul dari pemahaman bahwa keberagaman hanya dapat dipertautkan melalui satu ikatan politik tunggal yang kuat,
Namun, kenyataannya struktur pemerintahan sejauh ini masih menyimpan bias sentralistik gitu, dari masa lalu, dan oleh karena itu perlu dikoreksi. Indonesia harus selalu ingat ya, dengan sejarah terbentuknya dan konsensus nasional pertama, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini berarti bahwa struktur ketatanegaraan haruslah mencerminkan roh awal negara, yakni kesatuan, kolektivitas, pemerataan, dan kesetaraan. Semangat batin NKRI adalah tubuh kolektif. Pada dasarnya, Indonesia itu ibarat satu tubuh, ya, di mana setiap wilayah merupakan organ vital. Tanpa adanya satu organ, tubuh tidaklah penuh. Nah, demikian pula tanpa Papua, ya, tanpa Batak, ya, tanpa Makassar atau tanpa Kalimantan, Indonesia tidaklah lengkap. Nah, konsep ini sejalan dengan teori nation as organism dalam filsafat politik modern. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa kebutuhan akan adanya ketatanegaraan yang benar-benar memandang semua wilayah sebagai daerah istimewa, ya, bukan pinggiran. Kita lihat permasalahan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pertama, konsentrasi kekuasaan terlalu terpusat di Jakarta, ya, sebagai ibu kota negara. Indonesia dengan luas wilayah yang sedemikian besar itu dibebankan kepada Jakarta sebagai pusat seluruh kementerian. Nah, hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, kesenjangan simbolik, ya, muncul status pusat, status daerah, ya. Kemudian adanya ketergantungan administratif, ya, pada pusat atau Jakarta. Ya. Selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi dan mobilitas penduduk, ya, yang tidak even, tidak merata. Nah, kondisi sebagaimana gambaran di atas sesungguhnya bertentangan dengan prinsip bahwa seluruh wilayah Indonesia harus memiliki peran vital dan setara gitu. Berdasarkan historisitas bahwa saat Sumpah Pemuda diikrarkan, seluruh Yong-Yong itu berpartisipasi, ya, dan berperan sama penting atau setara. Permasalahan kedua adalah lemahnya basis kedaulatan teritorial. Geopolitik Indonesia menuntut adanya struktur pemerintahan yang sifatnya menyebar ke berbagai daerah secara merata. Konsentrasi governance di Jakarta pada saat ini membuat negara terasa lambat, ya, merespon dinamika wilayah, terutama dalam konteks keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam, krisis sosial lingkungan setempat, kemudian juga integrasi budaya. Nah, kondisi seperti ini diandaikan, artinya kondisi Indonesia seperti sekarang ini diandaikan sebagai seekor gajah yang diberi otak seekor kelinci, ya. Kita perlu mengingat bahwa luas Indonesia hampir seluas Eropa gitu, daratan Eropa, ya. Satu negara Indonesia, ya, itu melawan atau versus 27
7 negara di Eropa. Ini menunjukkan betapa luasnya atau tersebarnya wilayah yang ada di Indonesia. Permasalahan ketatanegaraan berikutnya adalah tidak optimalnya desentralisasi. Saat ini otonomi daerah itu lebih bersifat administratif dan fiskal, bukan desentralisasi kewibawaan negara. Nah, kementerian tetap berada di Jakarta, sehingga legitimasi pusat senantiasa terpusat secara ekstrim gitu. Nah, model desentralisasi jenis ini tidak memadai lagi untuk menjawab tantangan strategis NKRI saat ini dan ke depan gitu. Bahkan jenis otonomi daerah yang dijalankan pada saat ini sebenarnya boleh dikatakan praksis dari federalisasi. Ya. Perlu diingat bahwa negara kesatuan itu tidak mengenal otonomi, sesungguhnya seperti itu. Ya. Tetapi merupakan sinergitas kekuasaan provinsial. Tidak ada satupun ya, negara di dunia itu berbentuk negara kesatuan sebagaimana NKRI. Ya. Oleh karena itu tidak ada contoh itu di negara lain. Ya. Sekarang kita masuk pada konsep pembaruan ketatanegaraan, yakni ibu kota provinsi. Restrukturisasi ideal. Mengubah ibu kota provinsi menjadi ibu kota Indonesia Pusat, ya, satu kementerian ya, di seluruh wilayah NKRI. Jadi semua ibu kota tersebut ya, dinamakan dengan IKN Nusantara ya, atau Ibu Kota Negara Nusantara 1 hingga 35. Ya. Nah, kemudian provinsi, nama. Ya. Nah ini contohnya gini. IKN Nusantara 6 Bandung, Kementerian Luar Negeri, Provinsi Jawa Barat, itu dapat disingkat dengan IKN 6 Jawa Barat. Prinsip dasar model ibu kota provinsi. 1. Pemerataan kewibawaan pusat ke seluruh provinsi. 2. Provinsi menjadi pusat pengembangan bidang tertentu, ya, sesuai dengan bidang kementeriannya. Kemudian ketiga, setiap daerah menjadi wajah Indonesia secara tematik atau fungsional. Ya. Nah, dalam arti setiap provinsi menjadi kuasi pemerintah pusat di daerah. Nah, dengan demikian seluruh masyarakat, ya, terutama yang ada di daerah, merasa dihargai ya, dan dilibatkan secara struktural ya, dengan dilandasi semangat integrasi, semangat integral dalam membangun bangsa. Hukum model ibu kota provinsi. Dalam hal ini, ya, landasan pijakannya adalah teks Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang diamandemen. Ternyata para penyusun UUD 1945 asli telah memberikan clue atau petunjuk implisit ya, yang ada di pasal 17 Kementerian Negara dan juga pasal 18 Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa pembantu presiden ya, dalam manajemen kenegaraan adalah menteri. Kemudian kewilayahan negara itu dibagi menjadi daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Kemudian di akhir pasal 18 disebutkan ya,
frasa, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Inilah yang menjadi dasar perlunya restrukturisasi ideal dalam rangka membentuk IKN Nusantara atau Ibu Kota Negara Nusantara di setiap provinsi, ya, yang dipimpin oleh seorang menteri yang merangkap sebagai gubernur sekaligus. Selanjutnya, DPR di daerah hanya ada di tingkat provinsi, ya, yang menjadi bagian integral dari DPR NKRI. Nah, jadi DPR NKRI akan bersanding dengan presiden dan DPR provinsial yang ada di provinsi bersanding dengan menteri. Model ketatanegaraan semacam ini akan menjadi sistem kepemimpinan negara yang efektif dan efisien. Dengan demikian, setiap daerah menjadi istimewa. Ya. Nah, ini merujuk pada kontribusi Yong-Yong yang dalam Ikrar Sumpah Pemuda, ya, yang pada dasarnya mereka adalah representasi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Berikut adalah Ibu Kota Provinsi Kementerian. 1. Sekretaris Negara Ibu Kota Utama atau Negara. 2. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Semarang, Jawa Tengah. 3. Koordinator Bidang Perekonomian Serang, Banten. 4. Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Medan, Sumatera Utara. 5. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Palu, Sulawesi Tengah. 6. Luar Negeri, Bandung, Jawa Barat. 7. Dalam Negeri, Kendari, Sulawesi Tenggara. 8. Pertahanan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 9. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Padang, Sumatera Barat. 10. Keuangan, Surabaya, Jawa Timur. 11. Energi dan Sumber Daya Mineral, Samarinda, Kalimantan Timur. 12. Perindustrian, Tanjung Karang, Lampung. 13. Perdagangan, Jakarta Raya, ya, DK Jakarta. 14. Pertamina, Makassar, Sulawesi Selatan. 15. Perkebunan, Kota Jambi. 16. Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pontianak, Kalimantan Barat. 17. Perhubungan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 18. Kelautan dan Perikanan, Ambon, Maluku. 19. Ketenagakerjaan, Manado, Sulawesi Utara. 20. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Manokwari, Papua Barat. 21. Kesehatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 22. Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, DI Yogyakarta. 23. Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kota Sofifi, Maluku Utara. 24. Sosial, Jayapura, Papua. 25. Pembinaan Religi dan Adat, Gorontalo, Gorontalo. 26. Komunikasi dan Informatika, Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi, Pekanbaru Riau. Agraria dan Tata Ruang, Mamuju, Sulawesi Barat. 29. Asosiasi Industri, Usaha Kecil dan Menengah,
Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 30. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. 31. Pendayagunaan aparatur negara dan regulasi birokrasi, Bengkulu, Bengkulu. 32. Perencanaan Pembangunan Nasional, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 33. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Otorita, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 34. Pemuda dan Olahraga, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 35. Pariwisata dan Pasar Bali. Manfaat model ibu kota provinsi. Pertama, menghilangkan dikotomi pusat daerah. Karena pemerintah daerah pada dasarnya adalah kuasi pemerintah pusat di daerah. 2. Memperkuat integrasi wilayah, di mana Indonesia menjadi utuh ketika ibu kota provinsi kementerian itu berfungsi. 3. Mempercepat pemerataan pembangunan, di mana muncul semangat Indonesia sentris. Manfaat model ibu kota provinsi yang keempat adalah mendorong riset dan inovasi daerah. Dengan dampingan keuangan nasional yang sama atau merata. Manfaat kelima, meningkatkan ketahanan nasional. Karena di setiap titik pelosok wilayah NKRI memiliki jarak yang sama ke ibu kota negara Nusantara atau ibu kota provinsi kementerian. Keenam, mengurangi beban Jakarta, yakni meniadakan terlalu besarnya beban ibu kota Jakarta sebagaimana saat ini. Urgensi restrukturisasi ketatanegaraan NKRI. Pertama, pendekatan manajemen sumber daya. Yakni pemanfaatan ilmu manajemen sumber daya dan planologi sebagai dasar restrukturisasi. Antara lain adalah memaksimalkan potensi geografis, mendorong spesialisasi wilayah, membangun klaster nasional yang efisien, menciptakan jaringan kekuasaan negara yang polisentris, meningkatkan adaptivitas reaksi pemerintah di seluruh wilayah. Perspektif geopolitik NKRI. Indonesia dengan jumlah 17.000 pulau tidak dapat dikelola secara sentralistik, karena akan melemahkan respon perbatasan, kapasitas pertahanan, ketahanan energi dan pangan, serta diplomasi maritim. Oleh karena itu, kerangka baru ini lebih mencerminkan realitas geopolitik Indonesia. Urgensi restrukturisasi ketatanegaraan berikutnya adalah keadilan teritorial. Perubahan ketatanegaraan merupakan bentuk keadilan kewarganegaraan. Dengan struktur baru ini, maka Provinsi Timur tidak lagi dianggap pinggiran. Jakarta tidak lagi menjadi pusat segalanya. Semua wilayah menjadi pusat Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi simbolik dan psikologis. Distribusi ibu kota negara Nusantara atau ibu kota provinsi kementerian di daerah ini menciptakan rasa daerah itu dimiliki oleh negara. Kemudian juga muncul kebanggaan lokal yang menasional. Selanjutnya adalah stabilitas psikologis kebangsaan, di mana masing-masing menjadi penting, masing-masing daerah menjadi penting bagi negara. Kemudian motivasi pembangunan bersama, bersinergi,
dan bersatu. Struktur baru NKRI, yakni negara polisentris terpadu, melalui terbentuknya Ibu Kota Negara Nusantara atau Ibu Kota Provinsi Kementerian. Model ini menekankan satu, Ibu Kota utama, yakni Presiden, DPR, dan MPR. Dua, Ibu Kota pemerintahan pusat di semua provinsi. Nah, ini merupakan Ibu Kota Negara Nusantara atau Ibu Kota Provinsi Kementerian. Kemudian ketiga, dengan demikian kementerian tersebar sesuai potensi wilayah. Keempat, gubernur juga sebagai menteri sekaligus yang mewakili pusat. Kelima, sistem pemerintahan yang terhubung secara integral dan strategis teritorial. Perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 teks asli, yakni 18 Agustus 1945, dengan penafsiran yang benar atau hakiki mengenai kedudukan lembaga negara. Pembentukan Peta Jalan Ketatanegaraan 2045 atau GBHN, garis besar haluan negara. Penguatan sistem transportasi, penguatan sistem transportasi atau logistik nasional. Selanjutnya, digitalisasi pemerintahan secara penuh, e-government terpadu dalam arsitektur AI, Artificial Intelligence. Relokasi bertahap kantor pusat kementerian. Tantangan dan strategi implementasi. Dengan menjadikannya Ibu Kota Negara Nusantara atau Ibu Kota Negara Provinsi Kementerian, muncul tantangan, kesiapan infrastruktur, perlunya reformasi birokrasi yang besar-besaran gitu. Kemudian juga investasi yang besar, serta penyesuaian hukum. Epilog. Perubahan ketatanegaraan NKRI ini merupakan kebutuhan mendesak atau urgen untuk menjawab tantangan geopolitik, sosial, dan administratif abad ke-21 dan mendatang. Modal pemerataan kewibawaan negara melalui distribusi kementerian di seluruh ibu kota provinsi kementerian bukan hanya relevan, melainkan juga bersifat visioner dan selaras dengan karakter bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk. Perubahan ketatanegaraan NKRI bukan sekedar persoalan teknis, melainkan juga merupakan sebuah paradigma baru tentang bagaimana negara hadir secara adil, merata, dan setara di seluruh wilayah NKRI. Perubahan ketatanegaraan NKRI merupakan penghargaan terhadap Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ketahui bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara sebelum negara Indonesia atau NKRI terbentuk, itu merupakan historisitas dan peran dari kerajaan-kerajaan tersebut tentulah sangat besar
Karena pada saat kemudian NKRI berdiri, kerajaan-kerajaan tersebut ya, bergabung, ya, meluruh dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terbentuknya NKRI. Dengan adanya atau terbentuknya ibu kota negara, provinsi, kementerian di seluruh daerah yang ada di Indonesia, merupakan penghargaan yang penuh, ya, penghargaan sepenuh-penuhnya, ya, atas jasa-jasa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mendorong terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Terima kasih atas perhatiannya.